Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nabil Hanifah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat Indonesia. Yang pertama adalah pengertian Pancasila. Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia yang mengandung pengertian sebagai hasil perenungan mendalam dari para tokoh pendiri negara atau the founding fathers ketika berusaha menggali nilai-nilai dasar dan merumuskan dasar negara untuk di atasnya didirikan negara Republik Indonesia. Hasil perenungan itu secara resmi disahkan bersamaan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kelima dasar atau prinsip yang terdapat dalam sila-sila Pancasila tersebut merupakan satu kesatuan bagian-bagian sehingga saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu sehingga dapat disebut dengan sebagai sistem. Menurut Kailan, dari Srode dan Donvois, pengertian suatu sistem memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, suatu kesatuan bagian-bagian. Yang kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri, saling berhubungan, saling ketergantungan. Kemudian yang keempat, kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama atau tujuan sistem. Kemudian yang kelima, terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Kemudian Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang semua itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem lainnya. Dengan sistem-sistem filsafat lain yang ada di dunia seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Selanjutnya, nilai filsafat baik sebagai pandangan hidup atau filsafat hidup bangsa maupun sebagai jiwa bangsa atau jati diri nasional itu memberikan identitas dan integritas serta martabat dalam menghadapi budaya dan peradaban dunia. Menurut Darmo Diharjo, Pancasila adalah ideologi yang memiliki kekhasan sebagai berikut. Kekhasan pertama, Tuhan yang Maha Esa, sebab ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti bahwa manusia Indonesia percaya akan adanya Tuhan. Kemudian yang kedua, penghargaan kepada sesama umat manusia, apapun suku, bangsa, dan bahasanya. Kemudian yang ketiga, bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan Indonesia, persatuan bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, kehidupan manusia Indonesia bermasyarakat dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi hidup bersama. Selanjutnya, pengertian filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia atau filosofia, tersusun dari kata philos yang berarti cinta atau philia yang berarti persahabatan, tertarik kepada, dan kata sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, inteligensi. Dengan demikian, filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan. Kemudian, kata kebijaksanaan juga dikenal dalam bahasa Inggris yakni wisdom. Berdasarkan kata tersebut, mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya akan menjadi sebuah konsep yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Adapun istilah filosofos pertama kali digunakan oleh Pythagoras untuk menunjukkan dirinya sebagai pecinta kebijaksanaan atau lovers of wisdom. Bukan kebijaksanaan itu sendiri.
Oleh karena itu, filsafat mempunyai banyak arti, tergantung pada bagaimana filsuf-filsuf itu menggunakannya. Nah, berikut disampaikan beberapa pengertian filsafat menurut beberapa filsuf. Yang pertama, filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pernyataan budaya bangsa yang bertujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the Founding Fathers Indonesia yang dituangkan dalam suatu sistem. Ini menurut Abdul Ghani. Kemudian, pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang mendalam sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma, dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian, filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh Soekarno sejak tahun 1955 sampai kekuasaannya berakhir pada tahun 1965. Pada saat itu, Soekarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia, serta merupakan akulturasi budaya India, Hindu-Buddha, Barat Kristen, dan Arab Islam. Kemudian, filsafat Pancasila menurut Soeharto telah mengalami Indonesiasi. Semua sila dalam Pancasila adalah asli, diangkat dari budaya Indonesia, dan selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci ke dalam butir-butir Pancasila. Nah, filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat praktis, sehingga filsafat Pancasila ini tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari, way of life atau Weltanschauung, agar hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Ini menurut Salam. Kemudian sebagai filsafat, Pancasila memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dasar ontologis Pancasila. Dasar ontologis Pancasila mengungkap status istilah yang digunakan, isi dan susunan sila-sila, tata hubungan, serta kedudukannya. Dengan kata lain, pengungkapannya secara ontologis itu dapat memperjelas identitas dan entitas Pancasila secara filosofis. Kemudian menurut Kailan menjelaskan bahwa dasar ontologis itu Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis. Manusia Indonesia menjadi dasar adanya Pancasila. Manusia Indonesia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga, dan jiwa jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, ciri-ciri dasar dalam setiap sila Pancasila mencerminkan sifat-sifat dasar manusia yang bersifat Dwitunggal. Ada hubungan bersifat dependen antara Pancasila dengan manusia Indonesia. Artinya, eksistensi, sifat, dan kualitas Pancasila amat bergantung pada manusia Indonesia. Kemudian, menurut Notonegoro, maka lebih seyogianya dan tepat untuk menulis istilah Pancasila itu tidak sebagai dua kata panca dan sila, akan tetapi sebagai satu kata, yaitu Pancasila. Penulisan Pancasila bukan dua kata, melainkan satu kata, juga mencerminkan bahwa Pancasila adalah sebuah sistem, bukan dua buah sistem.
Nama Pancasila yang menjadi identitas 5 dasar negara Indonesia adalah bukan istilah yang diperkenalkan Soekarno tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI. Bukan Pancasila yang ada dalam Kitab Sutasoma, bukan yang ada dalam Piagam Jakarta, melainkan yang ada dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jika ditinjau menurut sejarah asal-usul pembentukannya, Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar filsafat negara. Ada 4 macam sebab atau kausa yang menurut Nagoro dapat digunakan untuk menerapkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yaitu sebab berupa materi atau matersal, sebab berupa bentuk atau kausa formalis, sebab berupa tujuan atau kausa finalis, dan sebab berupa asal mula karya atau kausa gen. Ini menurut Nagoro. Lebih jauh, Notonegoro menjelaskan keempat kausa sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Indonesia sebagai asal mula bahan atau omea materialis, terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dalam agama-agamanya. Kemudian yang kedua, seorang anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yaitu Bung Karno, yang kemudian bersama-sama Bung Hatta menjadi pembentuk negara sebagai asal mula bentuk atau bangun kausa formalis dan asal mula tujuan atau kausa finalis dari Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Sejumlah 9 orang, diantaranya kedua beliau tersebut ditambah dengan semua anggota BPUPKI yang terdiri atas golongan kebangsaan dan agama dengan menyusun rencana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tempat terdapatnya Pancasila, dan juga BPUPKI yang menerima rencana tersebut dengan perubahan-perubahan sebagai asal mula sambungan, baik dalam arti asal mula bentuk maupun dalam arti asal mula tujuan dari Pancasila sebagai calon dasar filsafat negara. Kemudian yang keempat, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI sebagai asal mula karya atau kausa efisien, yaitu yang menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang sebelumnya ditetapkan sebagai calon dasar filsafat negara. Yang kedua, dasar epistemologis Pancasila. Eksistensi Pancasila dibangun sebagai abstraksi dan penyederhanaan terhadap realitas yang ada dalam masyarakat bangsa Indonesia dengan lingkungan yang heterogen, multikultur, dan multietnik dengan cara menggali nilai-nilai yang memiliki kemiripan dan kesamaan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia. Ini menurut Salam. Kemudian menurut Kailan mengemukakan bahwa Pancasila itu merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, tentang makna hidup, serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Kemudian dasar epistemologis Pancasila juga berkait erat dengan ontologis Pancasila karena pengetahuan Pancasila itu berpijak pada hakikat manusia yang menjadi pendukung tokoh Pancasila. Ini menurut Kailan. Kemudian selanjutnya, nilai serta budaya masyarakat bangsa Indonesia yang dapat diungkap mulai awal sejarah pada abad keempat Masehi, di samping diambil dari nilai asli Indonesia, juga diperkaya dengan dimasukkannya nilai budaya dari luar Indonesia. Nilai-nilai dimaksud berasal dari agama yang diambil dari negara Hindu, Buddha, Islam, serta nilai-nilai demokrasi yang dibawa dari Barat. Berdasarkan realitas yang demikian, maka dapat dikatakan bahwa secara epistemologis pengetahuan Pancasila bersumber pada nilai dan budaya nasional yang modern, budaya asli, dan campuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Nurul Janah
dari program studi pendidikan agama Islam. Selanjutnya, 3. Dasar aksiologis Pancasila. Dari aspek aksiologis Pancasila tidak dilepaskan dari manusia Indonesia sebagai latar belakang. Karena Pancasila bukan nilai yang ada dengan sendirinya atau given value, melainkan nilai yang diciptakan oleh manusia Indonesia. Ada aliran hedonisme yang menjadi nilai intrinsik adalah kesenangan pada utilitarianisme adalah nilai manfaat bagi kebanyakan orang. Pancasila mengandung nilai baik intrinsik maupun ekstrinsik atau instrumental. Nilai intrinsik Pancasila adalah hasil perpaduan antara nilai hasil milik bangsa Indonesia dan nilai yang diambil dari budaya luar Indonesia, baik yang diserap pada saat Indonesia memasuki pada masa sejarah abad keempat Masehi, masa imperialis, maupun yang diambil oleh para kaum cendekiawan Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan kawan-kawan pejuang kemerdekaan Indonesia lain yang mengambil nilai-nilai modern saat belajar ke Belanda. Pancasila sebagai nilai instrumental mengandung imperatif dan menjadi arah bahwa dalam proses mewujudkan cita-cita negara bangsa seharusnya menyesuaikan dengan sifat-sifat yang ada dalam nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai instrumental berfungsi sebagai cara dalam mencapai tujuan, bahwa dalam mewujudkan cita-cita negara bangsa Indonesia menggunakan cara-cara yang berketuhanan yang adil dan beradab, berpersatuan, berkerakyatan, dan menghargai musyawarah dalam mencapai mufakat yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Kaelan, nilai-nilai yang terkandung dalam sila 1 sampai sila 5 Pancasila merupakan cita-cita harapan dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupannya. Namun, Pancasila yang pada tahun 1945 secara formal menjadi dasolen bangsa Indonesia sebenarnya diangkat dari kenyataan real yang berupa prinsip-prinsip dasar terkandung dalam adat istiadat, kebudayaan, dan kehidupan keagamaan atau kepercayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagaimana dikutip oleh Kaelan, Driyarkara menyatakan bahwa bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan Sein im Solen, Pancasila merupakan harapan, cita-cita, tapi sekaligus adalah kenyataan bagi bangsa Indonesia. Menurut Notonegoro menyatakan bahwa isi arti dari Pancasila yang abstrak itu hanya terdapat atau lebih tepat dimaksudkan hanya terdapat dalam pikiran atau angan-angan. Justru karena Pancasila itu merupakan cita-cita bangsa yang menjadi dasar falsafah atau dasar kerohanian negara, tidak berarti hanya tinggal di dalam pikiran atau angan-angan saja, tetapi ada hubungannya dengan hal-hal yang sungguh-sungguh ada. Adanya Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil tidak bisa dibantah. C. Hakikat sila-sila Pancasila. Kata hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti terdalam dari segala sesuatu yang berupa gabungan dari sejumlah unsur yang mewujudkan sesuatu itu. Ditunjukkan oleh Notonegoro, hakikat segala sesuatu mengandung kesatuan mutlak dari unsur-unsur yang menyusun atau membentuknya. Pengertian kata hakikat. Pengertian kata hakikat dapat dipahami dalam 3 kategori sebagai berikut. Yang pertama, hakikat abstrak. Disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum, tetap dan tidak berubah. Yang kedua, hakikat pribadi. Hakikat yang memiliki sifat khusus, artinya terikat pada barang sesuatu. Yang ketiga, hakikat konkret, bersifat nyata bagaimana dalam kenyataannya. Hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila yang sebagai dasar filsafat negara.
Selanjutnya, Pancasila yang berisi 5 sila. Menurut Notonegoro, merupakan satu kesatuan utuh. Kesatuan sila-sila tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan sila-sila Pancasila dalam struktur bersifat hierarkis atau memiliki tingkat yang berjenjang dan berbentuk piramidal atau menurut urutan luas atau kuantitas dan juga dalam sifat-sifatnya atau kualitas. Yang kedua, hubungan kesatuan sila-sila Pancasila saling mengisi dan saling mengualifikasi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.